Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warga fisika yang sedang berlibur. Apa kabarnya nih setelah menyelesaikan semester genap? Sebelumnya, aku ucapkan selamat datang di Podcast Himafi. Podcast Himafi sendiri adalah salah satu program kerja dari Departemen Humas Himpunan Mahasiswa Fisika yang akan membahas seputar kehidupan kampus dan pengalaman yang seru nih sebagai mahasiswa fisika. Perkenalkan, aku Rifa, mahasiswa fisika angkatan 23 yang akan menemani teman-teman beberapa menit ke depan. Tapi di sini aku nggak sendirian. Kebetulan hari ini kita akan ditemani oleh dua orang warga fisika juga. Boleh perkenalan dulu nih kakak-kakak dari mahasiswa fisika. Untuk yang pertama, kita punya narasumber yang pertama nih. Boleh dikenalin nggak kakak? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Adel, aku angkatan 22 dari Prodisika. Makasih ya udah undang aku. Wah, makasih nih Kak Adel udah nyempetin hadir join ke podcast Himafi ini. Kan tadi aku bilang ya kalau aku nggak sendiri. Jadi ada Kak Adel untuk sebagai narasumber pertama. Untuk narasumber kedua boleh dikenalin nggak kakaknya dari narasumber kedua ini siapa? Ya, boleh dong. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Akbar dari Angkatan 23. Terima kasih sebelumnya atas undangan dan kesempatan yang diberikan Kak Rifan. Oke, terima kasih juga ya Kak Akbar udah mau join ke podcast Himafi ini. Nah, untuk sama narasumber kita hari ini, kita kan udah habis UAS nih kakak-kakak sekalian. Boleh nggak di-spill dikit gimana pekan UAS kemarin? Apa pesan kesannya atau mungkin kesibukan-kesibukan yang dilalui waktu UAS? Boleh dari Kak Adel dulu sebagai narasumber pertama. Oke, kalau aku selama minggu UAS itu lumayan padat kegiatannya. Jadi kayak ada PO dan akreditasi fisika sendiri. Terus UAS itu hampir semuanya itu project. Jadi di semester 4 ini aku hampir semuanya UAS itu project. Jadi kita kayak ngebuat entah itu alat atau coding-coding kayak gitu. Nah itu lumayan nguras tenaga dan waktu. Terus sama untuk pesan-pesannya kali ya. Pesannya itu mungkin UASnya itu ya ada yang susah sama ada yang udah lumayan juga lah. Sama mungkin pesannya ini cukupin tidur, jangan sampai sakit pas UAS karena gak enak nanti UAS sendirian pulang. Dari itu aja dari aku. Tuh bener banget nih, emang waktu pekan UAS nih kita sebagai mahasiswa fisika sendiri ya itu sibuk banget. Soalnya emang ada expo kampus yang harus dijalankan. Terus Kak Adel sendiri udah nge-spill kalau semester 4-nya itu ada project-project membuat alat dan lain sebagainya tuh Kak Adel. Tapi untungnya ya Kak Adel udah selesai semua ya Kak Adel. Selesainya dengan enggak nih? Alhamdulillah oke. Jadi tapi kalau misalnya nanti nilainya nggak memuaskan, aduh itu ya bisa diomongin lah nanti. Oke. Terima kasih nih Kak Adel. Mungkin untuk Kak Adel kan udah nge-spill waktu pekan UASnya Kak Adel sendiri. Mungkin bisa nih Kak Akbar nge-spill juga pekan UAS Kak Akbar kayak gimana? Ya, Kak Rifa. Bukan UAS yang kemarin itu agak sedikit sulit kalau menurutku ya. Karena ini Kak Rifa, kebetulan ya juga jadi panitia Expo Kampus. Ya, panitia Expo Kampus itu siapinnya itu pas banget pas UAS itu dimulai. Jadi itu mungkin kayak kurangnya waktu buat belajar dan waktu untuk persiapan Expo Kampus itu yang agak kesulitan ngadepin UAS ya yang semester ini. Tapi itu terbayarkan. Soalnya kemarin alhamdulillahnya di Expo Kampus di UPN di Fisika mendapat juara 2 sebagai booth terviral. Itu juga terlepas dari dukungan dari teman-teman yang ikut join panitianya, dari Kak Kerta sendiri dan juga guru-guru dari dosen-dosen yang lainnya yang juga ikut membantu kita dan alhamdulillah dapat juara 2.
buat kesan pesannya Wah, mungkin pesannya nanti lebih baik dalam manajemen ininya waktunya buat bagi ke expo dan buat bagi ke kelasnya kayak gitu. oke. Oh iya, FYI buat temen-temen nih. Kalau teman-teman mantengin IG-nya Himalvi atau IG-nya Fisika, kita kemarin waktu Expo Kampus itu alhamdulillah dapat juara 2 buter viral yang udah dijelasin Kak Akbar. Kak Akbar ini salah satu panitianya. Jadi ya terima kasih banyak-banyak sama teman-teman panitia Expo Kampus kemarin yang udah membuat Fisika jadi buter viral juara 2 di Expo Kampus UPN kemarin. Terima kasih ya Kak buat teman-teman panitia. Oke, kan kata pepatah tuh ada yang bilang kalau ke hulu berenang-renang ke tepian. Jadi bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kita kan udah dengerin tadi cerita UASnya dari Kak Adel, dari Kak Akbar, itu udah emang sakit-sakitnya udah di UAS sih. Jadi senang-senangnya udah waktu liburan kali ini. Boleh disepil nggak nih Kak Adel, senang-senang liburannya ini kemana aja? Kalau dari aku, liburannya aku udah nyiapin beberapa kegiatan yang pengen banget aku lakuin pas aku liburan panjang ini. Kayak misalnya itu ikut baking class. Soalnya aku suka banget baking, kayak bikin dessert yang manis-manis, sama mungkin liburan kali ya, liburan bareng keluarga. Soalnya kan anak rantau, jadi bisa liburan bareng keluarganya tuh pas libur panjang kayak gini. Terus kalau liburannya kemana itu aku masih belum tahu. Tapi kalau aku pengen banget datengin itu ke Pulau Seribu. Itu kemarin tuh aku sempat lihat lewat gitu, kayak suasananya bagus, walaupun panas ya katanya, tapi kayaknya worth it dan buat didatengin gitu. Mungkin kalau ada saran liburan juga boleh banget kasih tahu aku, soalnya aku masih belum tahu kayak kemana lagi kira-kira. Itu aja sih. Wah, Kak Adel berarti ini tema liburannya lebih ke family time gitu ya Kak ya? Iya. Tuh teman-teman, Kak Adel tadi udah nyinggung. Nah, kalau ada info liburan bisa nih ngechat Kak Adel gitu ya, biar Kak Adel punya liburannya kemana aja. Boleh banget, boleh. Ini nomor teleponnya cantumin. Kita udah dengerin cerita liburan dari Kak Adel. Sekarang kita kepengen tahu juga nih, Kak Akbar nih liburan kemana aja sih Kak? Boleh di-spill dikit nggak ceritanya? Ya, yang kemarin itu liburannya udah di Gunung aku, Riva, sama teman-teman. Jadi itu kita berangkat ke Gunung Butak. Dan untuk wacananya ke depannya sih mau pergi ke pantai juga sama teman-teman rencananya. Jadi ya kita menikmati liburan sewajarnya. Oh, Kak Akbar ini berarti udah pernah naik gunung gitu ya Kak ya? Mungkin Kak Akbar bisa kasih informasi nih buat teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang pengen juga naik gunung buat ngisi waktu liburannya. Mungkin Kak Akbar bisa ngasih informasi atau tips-tips untuk teman-teman yang pengen naik gunung tuh apa aja sih kira-kira yang harus dipersiapkan? Ya, sebelumnya aku ini bukan pendaki yang pro ya Kak Riva. Masih belajar dan masih pemula juga. Jadi yang aku tahu persiapan-persiapan yang dibutuhkan itu yang pertama harus sehat jasmani rohani. Jadi itu fisiknya harus kuat dan harus siap untuk ke jalan kaki nanjak terus di gunung kayak gitu. Terus mengenai perlengkapannya ya, jadi itu waktu kita naik gunung yang disiapin pertama itu pastinya kayak logistik bahan makanan yang kita gunakan untuk makan di atas gunung nanti. Gimana kalau kita di atas nanti nggak ada makanan sama sekali kan juga pasti kerepotan. Juga harus sediain banyak air buat diminum, soalnya itu air itu salah satu maksudnya bawaan yang paling penting menurutku. Tapi untungnya di gunung yang aku datengin kemarin di Gunung Butak itu ada sumber airnya, jadi itu kita dari bawah itu nggak banyak bawa air
diminum. Jadi nanti bisa di refill gitu. Terus tempatnya ada 2 sumber air, yaitu di pos 1 dan di pos 4. Jadi persiapannya itu banyak. Terus juga harus nyiapin kayak P3K-nya juga, jangan lupa itu jaga-jaga buat kalau ada yang kayak terluka atau kepleset, mengantisipasi terjadinya hal itu juga. Dan bawa beberapa baju buat pengganti. Oh ya, jangan lupa juga bawa jas hujan. Soalnya kemarin itu pas aku di Butak itu hujannya sangat deras kali. Jadi itu wajib sih kalau jas hujan dibawa. Gitu. Oke. Tuh teman-teman dapat informasi banyak nih dari Kak Akbar buat teman-teman yang pengen naik gunung untuk mengisi liburannya ini. Nah, kalau liburan kita kan lumayan panjang ya, ini sekitar 2 bulanan. Udah liburan pastinya balik lagi dong ke kampus, balik lagi jadi mahasiswa, dapat semester yang baru. Kalau dari Kak Adel nih, ada nggak persiapan-persiapan yang dilakuin Kak Adel buat menghadapi semester barunya Kak Adel? Boleh di-spill nggak Kak, apa aja persiapannya? Kalau persiapan dari aku ya, persiapan semester depan itu aku bakal nyiapin buat magang di semester 6. Karena ya mempersiapkan CV-nya untuk lebih bagus lagi, untuk magang, ikut kegiatan lebih banyak, untuk portofolio di CV juga. Terus aku kan magang di rumah sakit, jadi aku lebih memperdalam lagi tuh mata kuliah yang emang aku ambil untuk kedepannya. Sama nanti juga pas balik itu ada kegiatan kampus kayak PKKMB, dimana itu juga bisa memperbagus lagi juga CV aku. Mungkin ya itu aja sih kalau dari aku persiapannya untuk semester depan. Oke. Berarti Kak Adel ini masuk semester 5 gitu ya Kak? Iya, aku next nanti semester 5. Tuh teman-teman, Kak Adel nih masuk semester 5 tapi juga udah nyiapin persiapan buat yang semester 6. Mahasiswa fisika itu emang produktif semua kok teman-teman. Jadi mereka itu selalu memikirkan langkah apa yang bakal diambil untuk perkuliahannya gitu. Kalau boleh tahu nih Kak Adel mau magang di mana ya Kak ya untuk semester 6-nya besok? Kalau kan magang di rumah sakit, itu magang di rumah sakitnya rumah sakit yang di sekitar rumah, nggak di Surabaya. Soalnya aku pengen di rumah aja selama magang kayak gitu. Oke, mungkin teman-teman ada yang bingung ya Kak ya. Kenapa kok bisa nih anak fisika tapi magangnya di rumah sakit? Boleh dijelasin dikit nggak Kak? Kenapa kok bisa anak fisika magang di rumah sakit tuh? Oke, jadi kenapa bisa? Karena fisika ini dibagi lagi jadi beberapa bidang. Nah, salah satunya aku ambil fisika medis. Dimana fisika medis ini tuh nanti kalian mempelajari tentang instrumentasi tentang yang di rumah sakit. Kayak misalnya contohnya itu ada ronsen, MRI, yang kayak gitu. Nah, jadi dari fisika sendiri itu nggak cuma nanti kamu belajar fisika doang, tapi kamu bakal bisa nanti kerja ke depannya itu di rumah sakit. Atau yang ngincer radiologi itu bisa banget masuk fisika medis. Jadi aku tunggu kalian di fisika medis kalau yang mau masuk radiologi gitu. Tuh kan, fisika itu nggak melulu tentang fisika yang udah dijelaskan ada teman-teman. Jadi buktinya Kak Adel bisa tuh masuk ke fisika medis, apalagi habis ini mau magang di rumah sakit. Jadi teman-teman yang tertarik sama medis-medis gitu bisa lah join fisika medis, seperti itu ya Kak Adel ya. Iya, bener banget nih Pak. Oke, Kak Adel udah nge-spill nih persiapannya buat menghadapi semester depan. Kalau Kak Akbar ada nggak persiapan yang disiapkan buat semester depan? Iya, ada Rika. Yang pertama itu pastinya aku mau belajar lebih giat lagi daripada sebelumnya untuk menghadapi semester 3 ini. Itu materi-materi yang akan didapat itu belajarin dulu kayak gitu. Di lain itu juga rencananya mau kayak ikut-ikut semacam olimpiade buat
cari pengalaman aja. Terus ya untuk syukur-syukur nanti kalau juara. Terus nanti kedepannya juga mau ikut semacam seminar gitu Kak Rifa, yang berhubungan dengan instrumentasi. Soalnya dari aku sendiri peminatannya mau masuk atau join ke fisika instrumentasi sendiri. Nanti ya apapun belajar yang mengenai instrumentasi nanti insya Allah akan aku ikutin kayak gitu. Oke. Jadi kalau Kak Akbar itu lebih ke belajar lebih giat lagi di semester 3 dan mempersiapkan bekal-bekal yang bakal diambil peminatan di semester 4, yaitu peminatan instrumentasi gitu ya Kak ya. Nah, ya betul. Nah, udah dibilang kan kalau mahasiswa fisika itu prodi semua teman-teman. Kak Akbar yang mau semester 3 udah nyiapin semester 4. Kak Adel yang mau semester 5 udah nyiapin semester 6. Mungkin beberapa teman-teman itu bingung, kenapa kok berbeda? Kak Akbar tadi bilang instrumentasi, Kak Adel bilangnya medis. Jadi FYI aja buat teman-teman, kalau fisika di UPN Veteran Jawa Timur ini itu ada 4 peminatan yang bisa diambil. Jadi yang pertama ada fisika medis, udah di spill dikit sama Kak Adel. Ada fisika instrumentasi kayak yang udah diceritain Kak Akbar, ada fisika material atau matematik. Jadi fisika itu nggak melulu tentang fisika yang menghitung seperti itu, tapi fisika itu banyak peminatan yang bakal bisa teman-teman ambil untuk pekerjaan teman-teman kelak seperti itu. Mungkin itu dulu ya sharing time dari Kak Akbar sama Kak Adel. Oh iya, FYI juga buat kalau kita ini kedatangan teman-teman baru, yakni teman-teman angkatan 24. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang ya teman-teman 24. Ada teman-teman baru nih, ada teman-teman 24. Ada nggak Kak Adel pesan gitu buat teman-teman 24 selama menjalani masa kuliahnya besok? Oke, yang pertama itu welcome di keluarga fisika. Pesan aku buat teman-teman 24 nanti mungkin bisa dicukupin tidurnya dari sekarang. Ini aku spill sedikit banget ya. Jadi kalau selebihnya bisa dijalani nanti pas udah jadi mahasiswa fisika. Jadi semangat terus. Semangat terus teman-teman, katanya Kak Adel. Boleh nih sekarang dicicil tidurnya, katanya Kak Adel. Oke, kalau dari Kak Akbar nih, ada nggak pesan buat angkatan 24? Ya, sebelumnya buat angkatan 24 ya, itu selamat datang di Prodi Fisika UPN Veteran Jawa Timur. Selamat yang lolos dari jalur SNBP, SNBT, dan juga jalur mandiri. Pesannya yaitu paling pertama itu kan ini mahasiswa baru ini lagi libur ya, nyiapin masuknya di kuliah nanti mungkin itu bisa diselingin buat belajar tentang materi-materi yang akan didapat dari prodi fisika sendiri. Kayak di semester 1 itu ada kayak fisika dasar, kimia dasar, dan kalkulus. Itu bisa dipelajarin lagi, di kulik-kulik kembali lah pelajaran waktu SMA atau SMK-nya dulu, nanti biar nggak kaget kayak gitu ya. Penting selebihnya sih semangat terus dan ya belajar terus sih. Oke, dari Kak Akbar terus teman-teman, soalnya pelajaran yang didapat di semester 1 itu juga nggak jauh beda dari SMA. Jadi teman-teman yang liburan nih sekarang, teman-teman angkatan 24 yang lagi liburan sekarang itu juga dipersiapin gitu buat semester 1-nya. Mungkin segitu aja podcast untuk kali ini. Nantikan juga podcast-podcast selanjutnya yang bakal dirilis oleh Himafi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you. Dadah. Dadah.